Kisah kelar, sekarang waktunya kita masuk dalam renungan kita. Renungan kita hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-6, ayat yang ke-3. Saya bacakan buat teman-teman. Lalu kata mereka, apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya, maka kamu akan menjadi sembuh, dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu. Nats yang barusan kita baca terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-6 dengan judul perikop, tabut dikembalikan kepada orang Israel. Pada perikop ini kita melihat bagaimana orang Filistin setelah dihajar Tuhan dengan berbagai penghukuman, yaitu antara lain borok-borok dan juga bagaimana negeri mereka dipenuhi oleh tikus-tikus, maka orang-orang Filistin ini berpikir bagaimana caranya mengembalikan tabut Tuhan supaya penghukuman itu tidak menimpa negeri mereka. Dan mereka bertanya kepada imam-imam mereka dan kepala ahli tenung mereka apa yang mereka harus lakukan. Dan berdasarkan saran daripada imam-imam mereka ini, mereka memberi saran untuk mengembalikan tabut Tuhan itu kepada orang Israel. Tetapi mengembalikannya tidak sembarangan atau tidak mengembalikan begitu saja, tetapi harus dengan satu buah tebusan salah. Dan tebusan salah yang diberikan oleh orang Filistin ini adalah 5 borok emas dan 5 tikus emas. Borok emas dan tikus emas ini bercerita tentang penghukuman yang mereka terima sehubungan dengan mereka merampas tabut Tuhan. Dan jumlah 5 ini berbicara tentang 5 kota orang Filistin. Hal apa yang kita bisa pelajari pada pagi hari ini? Saya akan fokus pada kalimat Nats yang berbunyi, janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Jangan mengembalikannya dengan tangan hampa. Artinya, para imam-imam daripada orang Filistin ini, jadi ini bukan imam-imamnya Tuhan, cukup mengerti bahwa mereka tidak boleh mengembalikan tabut Tuhan itu dengan tangan hampa, dengan tangan kosong. Mereka harus memberikan satu buah bukti penyesalan mereka, bukti pertobatan mereka berupa 5 borok emas dan 5 tikus emas, dan kedua lambang ini melambangkan bagaimana penghukuman atau tulah yang mereka terima sehubungan dengan mereka merampas tabut Tuhan. Tapi saya mau fokus kepada bagaimana orang-orang Filistin sendiri pun mengerti satu buah prinsip daripada Tuhan. Prinsip daripada Tuhan itu adalah prinsip memberi. Kalau kita perhatikan pada kitab-kitab sebelumnya, baik itu di Keluaran, Imamat, Bilangan, ketika Musa menuliskan hukum kepada orang Israel, Musa berkali-kali menuliskan satu buah tulisan bahwa janganlah kamu menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Dan tidak itu saja, ketika orang-orang Israel ingin menghadap Tuhan, entahkah karena mereka bersuka cita, mengucap syukur, entahkah karena mereka melakukan kesalahan, entahkah mereka hendak berdoa, mereka tidak bisa datang ke tempat Tuhan, ke kemah suci, tanpa membawa persembahan. Musa bahkan membuat klasifikasi. Apabila yang datang itu, atau yang bersalah itu, atau yang ingin berdoa itu adalah orang kaya, ada klasifikasinya. Di antara lain, bahwa ada kalanya bahwa apabila dia secara ekonomi mampu, maka Musa memerintahkan orang tersebut membawa lembu sapi. Tetapi apabila dia orang yang menengah, maka mereka boleh membawa kambing atau domba. Tetapi apabila misalnya orang yang mau datang ke kemah suci ini adalah orang yang susah sekali, maka mereka tetap harus memberi persembahan. Persembahannya apa? Persembahannya 2 ekor burung terkukur atau 2 ekor burung merpati. Tapi pun kalau mereka tidak sanggup untuk membeli burung, maka Musa mewajibkan mereka untuk mempersiapkan 1 eva tepung terbaik. Artinya begini, Musa memerintahkan kepada orang Israel, apabila orang Israel ingin menghadap Tuhan, tidak boleh dengan tangan hampa. Mereka harus mempersembahkan sesuatu. Mereka harus memberi sesuatu. Jadi di sini kita lihat dengan jelas bahwa memberi, mempersembahkan adalah satu nilai kerajaan sorga yang harus kita hidupi bersama-sama. Tuhan kita menginginkan kita menjadi pribadi-pribadi yang terbiasa memberi. Karena sekali lagi bahwa memberi ini adalah satu buah ciri atau sifat daripada Tuhan. Bukankah hidup kita, nafas kita,
kesehatan kita, kepintaran kita, segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup kita adalah pemberian daripada Tuhan. Bahkan, keselamatan kita sebagai orang Kristen adalah pemberian daripada Tuhan. Di dalam kekristenan kita menyadari bahwa usaha, jerih lelah kita, atau ibadah dan amal ibadah kita itu tidak akan bisa menyelamatkan kita. Tetapi keselamatan itu sendiri diberikan dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Artinya begini, keselamatan yang kita terima pun sebenarnya itu tidak gratis, tetapi dibayari oleh Yesus Tuhan. Oleh karena itu kita harus mengerti prinsip apabila kita ikut Tuhan, maka kita harus terbiasa dengan sebuah prinsip membayar, atau terbiasa dengan sebuah prinsip memberi, atau terbiasa dengan sebuah prinsip kita harus mempersembahkan. Karena sekali lagi, itu adalah prinsip Tuhan sendiri. Masalahnya, di zaman now ada begitu banyak orang yang beralasan, udahlah, keadaan lagi susah, nggak usah memberi. Yang penting Tuhan melihat hati. Dengar baik-baik. Kalau kita mengatakan bahwa kita memberi hati kita kepada Tuhan, orang yang memberi hatinya kepada Tuhan pasti tidak segan-segan memberi. Kalau ada orang mengatakan yang penting Tuhan melihat hati, bila hatimu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka salah satu bentuk konkret, bentuk nyata kita mengasihi adalah memberi. Karena sekali lagi, kita tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Ya betul, kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi sebaliknya, kita tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Jadi pada pagi hari ini, teman-teman, saya nggak tahu memberi ini berbicara tentang apa spesifiknya. Setiap teman-teman mungkin punya pergumulan masalah memberi, tapi pada pagi hari ini Tuhan menginginkan kita menjadi sebuah pribadi yang terbiasa memberi. Kita menjadi pribadi yang tidak suka menuntut. Teman-teman bisa bayangin nggak kalau semua orang punya mindset menghidupi prinsip Tuhan ini, bahwa dia hidup untuk memberi kepada orang lain, bahwa dia hidup memberi manfaat, memberi pengaruh yang baik buat orang lain, dan setiap orang terbiasa untuk mendahulukan orang lain. Bagaimana kira-kira? Saya percaya dunia akan menjadi aman. Saya percaya bahwa setiap orang akan diberkati karena semua orang berlomba-lomba untuk memberi. Masalahnya adalah sumber daripada segala dosa, sumber daripada segala kekacauan di muka bumi ini adalah ketika orang terbiasa menuntut, orang terbiasa mengambil. Bahkan orang menuntut dan mengambil yang bukan miliknya. Inilah menyebabkan kekacauan di muka bumi. Tetapi sebaliknya, apabila kita menghidupi prinsip Tuhan, bahwa kita terbiasa memberi, kita menyadari betul bahwa fungsi kita tidak buat diri kita sendiri, tapi fungsi kita bagaimana kita memberi kemuliaan buat Tuhan. Dan kalau kita berbicara tentang memberi kepada Tuhan, itu seharusnya sudah otomatis memberi kepada manusia. Karena prinsip daripada kebenaran firman Tuhan itu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan akal budi dan pikiranmu, dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Dan prinsip utama dan bukti nyata daripada mengasihi adalah memberi. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita pelajari pada hari ini adalah bagaimana orang Filistin ketika mereka mengembalikan, artinya begini, ketika orang Filistin kapok dan bertobat dari dosa yang mereka lakukan, yaitu merampas tabut Tuhan, pertobatan mereka ini disertai dengan tindakan memberi. Yang kita pelajari pada hari ini adalah begini. Sekali lagi balik, saya nggak tahu teman-teman punya masalah apa, bersalah sama siapa, tapi yang baik-baik, apabila kita bersalah kepada orang, apabila kita bahkan bersalah kepada Tuhan, apabila kita ingin bertobat, maka pertobatan tidak hanya boleh di mulut saja. Betul sekali bahwa perkataan itu penting banget ngomongin. Ya, jadi kalau kita bikin salah sama orang, ya kita harus minta maaf. Keluar dari omongan kita saja. Harus keluar dari omongan kita, dari mulut kita. I'm sorry, aku minta maaf. Begitu juga pada Tuhan. Apabila kita berdosa, maka setiap hari kita berdoa kepada Tuhan, maka kita harus memohonkan pengampunan dosa. Karena sejatinya sebagai manusia, pasti ada dosa yang kita lakukan tanpa sadar atau tidak kita sadar. Jadi memang kita harus minta maaf. Dan itu harus keluar dari mulut kita. Tetapi ada satu hal yang lebih kuat dari sekedar perkataan, yaitu tindakan.
Jadi ketika kita minta maaf kepada orang lain, kita tidak hanya sekedar diomongan saja, kita harus tindak lanjuti dalam perbuatan kita. Kita harus memberi kepada mereka. Kalau memang selama ini kita lack atau tidak memberi dalam hal pengakuan atau memuji, mulai hari ini kita harus memuji orang lain, kita harus menghormati orang lain. Kalau selama ini kesalahan kita itu berhubungan dengan waktu, kita tidak punya waktu yang cukup buat orang yang kita kasihi, maka kita harus memberi waktu kita kepada orang lain. Maka kita harus menyediakan waktu kita. Atau bahkan mungkin berbicara tentang materi. Ya, kalau selama ini kita mungkin tidak memberi kepada orang dalam bentuk materi, ini waktunya kita belajar untuk memberi. Karena sekali lagi, perkataan memang baik, tapi apa yang lebih baik daripada perkataan adalah tindakan. Minta maaf penting, tapi berbuat menunjukkan bahwa kita telah berubah dalam bentuk tindakan nyata, memberi kepada orang lain, itu tidak kalah penting. Bahkan itu sangat penting karena itu membuktikan bahwa ketika kita berbicara, kita melakukannya. So, itulah dia buat renungan kita hari ini. Pagi hari ini, bersama-sama kita diajari Tuhan tentang memberi. Sekali lagi, memberi adalah prinsip kerajaan surgawi yang harus kita miliki semua sebagai anak-anak Tuhan. So, sampai ketemu besok di saklar hari yang ke-80. Tetap semangat baca Alkitabnya, dan sekali lagi bacalah Alkitab kita secara utuh dan menyeluruh. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah.